untuk bersorak-sorai itu apa? Mereka banyak bersukacita, berkata-ketawa di sana sini, saudaraku. Tapi saudaraku, sorga senyap. Bahkan ketika kalau orang pergi ke bulan pun saya percaya sorga tidak terlalu antusias akan hal itu. Karena malaikat Tuhan biasa terbang-terbang, saudara, dari planet mana ke planet mana. Itu bukan hal yang sangat hebat bagi mereka. Tetapi ketika saudara tengah malam pulang KKR, saudara, mengantarkan jiwa-jiwa sampai rumah, dan kemudian besoknya seperti hari ini, saudara akan menginjili mereka lagi di rumah mereka, memfollow up mereka, mendoakan mereka di sudut-sudut rumah mereka yang gelap. Walaupun tidak ada orang melihat, tidak ada orang tepuk tangan karena saudara menggolkan sesuatu, tidak ada orang memuji-muji saudara karena saudara hebat dalam melakukan sesuatu. Tetapi tahukah saudara, ketika saudara memenangkan satu jiwa yang belum selamat di sudut jalan yang sepi sana, oh jam 8 malam tidak ada orang melihat, tapi satu sorga gegap gempita dengan sorak-sorai, dengan sukacita, dengan tarian. Yang mana saudara pilih? Yang tidak kelihatan atau yang kelihatan? Yang mana hidup yang saudara pilih? Hidup dalam satu kehidupan yang melihat dengan hal-hal yang tidak kelihatan dengan mata badani, tapi saudara tahu itu kebenarannya. Ketika saudara pergi menginjil, saudara pergi melakukan visinya Tuhan, orang lain mungkin tidak nampak, tetapi ada satu kerajaan kekal surga yang bersorak-sorai untuk saudara. Haleluya. Ketika satu orang diselamatkan, katakan amin. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Nah, itu ketika saudara melihat diri saudara sedang menginjil, sedang memfollow up jiwa, dan dia jadi hamba Tuhan, dia bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Ketahuilah, walaupun mungkin tidak ada orang memuji saudara, tapi upah saudara yang kekal sudah menunggu saudara di surga. Dan di sini pun saudara pasti akan diberkati Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Nah, saudara kekasih dalam nama Yesus, Musa berkata, Tuhan, ya, dia berkata ke berikutnya, Tuhan, aku tidak punya apa-apa. Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mendengarkan perkataanku? Mulai berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat Tuhan. Bagaimana kalau nanti aku pergi, aku ini punya apa Tuhan? Gembala domba, uang pun gak ada. Apalah aku punya Tuhan? Apa kata Tuhan kepada Musa? Musa, apa itu di tanganmu? Tongkat Tuhan. Pakai itu, kata Tuhan. Apa yang ada di tanganmu itu? Pakai, kata Tuhan. Dan Tuhan berkata, pukulkan itu. Jadi ular. Pukulkan kembali. Tangkap ular itu. Jadi tongkat kembali. Saudaraku, Tuhan sudah berkata kepada kita, apa yang kita punya di tangan kita, pakai itu untuk mengerjakan visinya Tuhan. Haleluya. Tuhan sudah taruh sesuatu di tangan saudara, sesuai dengan visinya Tuhan bagi saudara. Lebih daripada cukup bagi saudara untuk menyampaikan visinya Tuhan. Apa yang ada di tangan kita, pakai itu. Semua kita punya sesuatu untuk dikerjakan, untuk diberikan kepada Tuhan. Katakan amin. Kalau saudara bisa bicara dengan baik, saudara, Tuhan berikan kepada saudara kemampuan untuk berbahasa dengan baik, berbicara dengan baik, ya, itu pun anugerah Tuhan. Katakan amin. Pakailah untuk menginjil, pakai itu mengerjakan visinya Tuhan, pakai itu memuridkan jiwa-jiwa. Katakan amin. Itu satu kemampuan diberikan Tuhan kepada saudara. Saudara lihat banyak orang di KKR semalam, saudara, berjalan pun susah, tapi puji Tuhan sudah mengalami mujizat Tuhan. Haleluya. Maka saudara datang kepada mereka, kunjungi mereka dan berkata, ajari mereka, ibu, bapak, kalau sudah disembuhkan Tuhan, sudah kita bisa jalan, sudah kuat, mari serahkan hidup kepada Tuhan, mari bersaksi lagi supaya banyak orang juga diselamatkan. Mana amin yang lebih kuat? Amin ya. Banyak orang gak bisa bernafas kalau tanpa tabung oksigen. Saudara bisa bernafas dengan baik. Betapa banyak orang bisa saudara pengaruhi itu Tuhan. Saudara bisa melompat-lompat, saudara bisa berjalan dengan kuat, tubuh saudara masih kuat. Apalagi kalau saudara masih muda secara badani, tubuh saudara umumnya masih kuat. Serahkanlah itu kepada Tuhan Yesus. Kerjakanlah visi
kerajaan Tuhan. Tidak perlu lihat kepada orang lain yang berkata, kenapa dia punya itu, aku tidak punya itu. Saudara tidak dipanggil untuk menjadi seperti dia. Tidak perlu mencemburui apa panggilan orang. Tuhan tidak menuntut saudara untuk menjadi seperti dia. Saudara tidak disuruh Tuhan berkompetisi satu sama lain. Kita suruh Tuhan berlari-lari mengejar panggilan Tuhan. Jadi kita bukan berkompetisi satu sama lain, tapi apa panggilan Tuhan dalam hidup saudara, itu yang saudara kejar, itu yang saudara capai. Amin. Itu makanya ketika saudara lihat orang lain melayani Tuhan, diurapi Tuhan, tidak usah cemburu, bersyukur. Tapi jangan pula parkir kita pada tempat kita. Mari kita jalan terus, kerjakan visinya Tuhan. Kita pun ikut menyala-nyala. Amin. Haleluya. Jangan seperti asbestos, saudaraku. Tahu saudara asbestos tahan api. Orang lain semua sudah dijamah Tuhan, semua menjadi hamba Tuhan. Saudara tetap diam. Saudara tetap lipat tangan. Kita lihat apa yang akan dilakukan oleh hamba Tuhan ini. Semua orang gak suka. Tuhan pulihkan aku, Tuhan pakai aku menjadi hambamu. Air mata sudah mengalir, saudaraku. Orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan hidupnya. Saudara, asbestos tahan api. Saudara tidak tergoyahkan sedikit. Saudara tetap memandang dengan angkuhnya. Apalagi yang akan terjadi, kita lihat saja dulu. Saudaraku, Musa ketika dia lihat semak duri itu menyala, menyimpan dia untuk memeriksanya, makanya bisa dipulihkan Tuhan dia kepada visinya yang semula. Katakan amin. Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat kerinduan hati kita. Tidak apa orang lain tidak melihatnya. Tidak ada di orang di padang Midian di gunung Horeb itu, cuma Musa seorang diri. Tapi Tuhan tahu hati kita.